Tes, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang kami hormati Pak Sunan selaku Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Rejang Lembong. Kemudian narasumber kita pada hari ini Ibu Munawaroh, Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada kegiatan kita di siang hari ini. Semoga siang hari ini tidak mengurangi konsentrasi kita untuk mengikuti materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengatas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya, kata sambutan dari Pak Sunan yang mewakili kepala sekolah. Silakan Pak Sunan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ajmain. Yang kami hormati Ibu narasumber acara destinasi kita pada hari ini, itu Bu Munawaroh ST. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta destinasi SMK 1 Rejang Lembong. Pertama dan yang paling utama adalah kita ucapkan puji serta syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayah sehingga kita dapat hadir di sini di ruangan PNC ini, yaitu dalam rangka destinasi guru penggerak SMK 1 Rejang Lembong, aksi nyata budaya positif di sekolah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Munawaroh ST. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, kami harapkan kegiatan nanti dapat menjadi pembelajaran kita bisa mendapatkan materi, pengetahuan dari Ibu Munawaroh, sehingga nanti dapat Bapak Ibu terapkan di sekolah atau di kelas, sehingga siswa kita nanti dapat belajar dengan baik, dengan budaya positif, sehingga mereka bisa mengisi pembelajarannya lebih semangat lagi, sehingga mereka bisa memahami materi pelajaran yang kita sampaikan dengan baik. Dan juga kami harapkan kepada Bu Munawaroh nanti untuk menyampaikan materi-materinya yang menarik sesuai pengalaman yang Ibu dapatkan ketika diklat di guru penggerak, yaitu dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 seperti yang kita lakukan sampai dengan 1.4 yang sudah berlangsung saat ini. Dan harapannya juga dengan materi-materi yang menarik, dengan contoh-contoh yang menarik menjadi inspirasi kepada teman-teman yang lainnya yang bisa menerapkan tersebut di kelas, dan juga nanti akhirnya tertarik juga untuk mendukung program guru penggerak pada periode berikutnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi guru penggerak SMK 1 Rejang Lembong, aksi nyata budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Munawaroh ST, kami menyatakan resmi dibuka. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunan yang telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita memasuki acara ini, yaitu penyampaian materi aksi nyata atau diseminasi calon guru penggerak yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Munawaroh ST. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Bila dan Bapak Sunan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru dalam ruangan ini dalam siang kayak ini, jamnya ngantuk ya sebenarnya ya. Ini di sini saya akan mendesimasikan hasil pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 atau akhir modul 1, yaitu budaya positif. Ya. Nah, di sini mungkin ya kami akan memaknai makna disiplin. Mungkin Bapak Ibu guru memaknai disiplin itu pasti kalau kita ngomong disiplin itu maka mindset kita adalah ke peraturan. Terus apa lagi? Tata tertib. Nah, untuk menegakkan peraturan, nah itu biasanya ada
hukuman atau sanksi. Nah, di sini sebenarnya makna disiplin kalau menurut ini dari itu ya, Ki Hajar Dewantara dan Dian Sendu, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia seseorang. Nah, di sini kalau kita sesuai dengan pendidikan itu ya, tujuan pendidikan nasional ya, nilai-nilai kebajikan kita itu adalah pada profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya muara dari pendidikan guru penggerak ini ya, Bapak Ibu guru ya ini ya. Nanti kita itu sebagai guru, kita akan menghasilkan murid kita, siswa kita itu adalah siswa dengan berprofil pelajar Pancasila. 6 dimensi itu harus lengkap ya. Jadi ke-6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu lengkap, tidak boleh bincang satu. Misal tidak boleh ada dimensi 1 bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu harus tetap ada. Nah, itu ya salah satunya. Nah, itu apakah untuk pelajar? Bapak Ibu guru, apakah profil pelajar Pancasila itu hanya untuk pelajar? Mungkin. Apakah untuk guru? Apakah untuk pelajar aja? Tidak baik untuk guru. Apakah bagaimana dengan gurunya? Mungkin ada bisa yang bantu saya menjawab. Silakan Bapak Sunan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut kami profil pelajar Pancasila itu selain untuk siswa, itu juga untuk gurunya. Kenapa demikian? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut kami profil pelajar Pancasila itu selain untuk siswa, itu juga untuk gurunya. Kenapa demikian? Kenapa seorang guru itu harus tahu apa itu profil pelajar Pancasila, supaya nanti gurunya bisa menjadi teladan bagi siswa. Bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila? Contohnya misalnya inovatif, jadi gurunya harus selalu inovatif. Kolaboratif misalnya, atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi gurunya ketika misalnya azan, gurunya ya ikut sholat begitu misalnya. Jadi ketika gurunya sholat, itu salah satu profil Pancasila. Maka siswanya, oh ternyata gurunya juga sholat, saya juga harus sholat begitu. Jadi kita sebagai guru harus tetap memahami dan menjalankan profil pelajar Pancasila agar kita menjadi teladan bagi siswa, supaya siswa juga ikut melaksanakan atau menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah dan di masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sunan ya, Bapak Ibu guru. Jadi profil pelajar Pancasila ini, walaupun ini profil pelajar, tapi bukan hanya untuk pelajarnya saja, tapi juga untuk guru. Nah, pertanyaannya lagi, kalau itu tadi ada profil pelajar, apakah profil pelajar Pancasila ini kita terapkan hanya kalau kita sekolah saja? Atau hanya kita di dalam sekolah saja, guru di dalam sekolah saja? Atau nanti setelah lulus berarti siswa kita itu tidak perlu lagi profil pelajar Pancasila? Seperti itu, apakah bisa membantu jawaban saya? Mungkin Ibu Kiki, bagaimana? Apakah profil pelajar Pancasila itu hanya di sekolah ini aja? Kalau lulus gimana siswanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Gunawan tadi, bahwa profil pelajar Pancasila itu merupakan visi misi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia ya, Pak ya. Jadi ibaratnya kita sebagai guru harus menanamkan nilai-nilai 6 profil pelajar Pancasila kepada diri siswa tersebut, dan harapannya apa yang sudah diberikan dan ditanamkan di sekolah dapat menjadi bekal nanti ketika mereka selesai dari SMK 1 Rejang Lebong, baik ketika mereka melanjutkan sekolah kembali atau dia kembali ke masyarakat, ke lingkungan masyarakat. Jadi apa yang sudah ditanamkan, harapan kita bersama itu nanti akan menjadi bekal dan dapat diamalkannya dalam kehidupan, serta dapat mendukung kecakapan hidupnya di masa depan mereka nanti. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki. Ya, lengkap jawabannya Ibu ya sama Pak Sunan ya. Jadi mungkin berpikirnya Ibu profil pelajar Pancasila itu memang benar ya, bukan hanya untuk siswa aja, tapi gurunya juga. Bagaimana kita, karena guru ini kan sebagai teladan siswa kita ya. Ini mungkin itu yang tadi mengacu nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia ya.
Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal, profil pelajar Pancasila. Ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Ya, pelajar di sini belajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai. Karena guru ini kan sebagai toladan siswa kita ya. Ini mungkin itu yang tadi mengacu nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal, profil pelajar Pancasila. Ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Ya, pelajar di sini belajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke 6 dimensinya, seperti yang disampaikan Bu Kiki tadi ya. Sebenarnya kenapa profil pelajar Pancasila? Karena ke 6 dimensi ini sebagai apa? Belajar untuk kita bekal hidup. Jadi walaupun kita sudah lulus, anak-anak kita sudah lulus itu nanti tetap mencerminkan sebagai profil pelajar Pancasila. Mau dia mau kuliah, mau bekerja, cerminan dia adalah berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Di sini tadi sudah disampaikan Bapak Bilal, kami ungkap lagi ya, 3 teori motivasi, itu ada 3. Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku ini hanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh, siswa datang cepat itu tepat waktu karena dia tidak mau dihukum atau tidak mau nanti sanksi suruh menyapu lantai. Ya, ini adalah tingkat rendah. Itu adalah menghindari hukuman. Nah, untuk tingkat yang kedua itu adalah untuk mendapatkan penghargaan. Satu tingkat di atas untuk menghindari hukuman. Jadi siswa itu belajar karena ada apa? Ada iming-imingnya. Gurunya mengiming-iminginya. Oh, nanti kalau kamu ranking 1 dapat ini, dapat itu. Oh, nanti kamu kalau belajar ini ibu kasih bintang. Nah, itu adalah salah satu masih motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Nah, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang mempunyai motivasi ini akan bertanya, menjadi apa ya aku nanti? Ya, seperti itu. Atau apabila saya melakukannya, mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi di sini yang ketiga ini adalah sudah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Untuk yang 1, 2 tadi adalah masih motivasi eksternal. Nah, mungkin Bapak Ibu juga saya sendiri juga sering mungkin ya mengasumsikan untuk membangkitkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik itu tidak mudah kalau bagi saya sendiri ya. Untuk belajar itu masih belum mudah, apalagi seperti supaya anak itu belajar. Mereka itu belajar supaya masih tujuannya apa di kelas. Kalau guru mungkin belajar di kelas dia tujuannya satu, agar lulus atau kompeten atau agar mendapatkan nilai yang tinggi. Kita masih banyak belum menemukan ketika belajar itu siswa kita menemukan apa motivasi dia belajar itu. Masih belum menemukan bahwa kita belajar itu kita akan mendapatkan ilmu yang nantinya akan kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Itu masih mereka belajar itu karena oh nanti dapat bintang atau nilainya tinggi atau biar nanti ranking 1. Itu masih banyak kita temukan. Kalau untuk siswa di sini, kalau menurut saya justru kalau siswa-siswa saya di sini, saya melihatnya motivasi di sekolah ini masih motivasi yang paling rendah, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Mungkin saya bisa bertanya sama Ibu Ria, kira-kira disiplin di sekolah kita ini motivasinya masih apa ini Bu Ria? Yang mana ini? Kalau saya yang rendah ini Bu Ria, coba Ibu Ria yang mana? Motivasi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kami dari pihak BK dan saya sendiri pribadi ya Mbak ya, terkadang masih bingung juga Mbak sebenarnya hukuman nyetek seperti apa kayak gitu. Karena terkadang kita sudah berusaha semaksimal kami ya memberikan
pengarahan, motivasi yang terbaik untuk anak. Tapi terkadang suatu saat ya anak itu tetap masih melanggar gitu nah. Jadi terkadang kita itu bingung sebenarnya yang lebih wajib memberikan hukuman itu apakah kami di BK, guru yang bersangkutan, wali kelas atau ada pihak-pihak lain. Nah hanya itu Mbak, terima kasih. Terima kasih Bu Ria. Ini untuk kalau itu karena berarti siswa kita memang masih banyak yang disiplin itu karena apa? Menghindari hukuman. Ya, masih berarti motivasinya kalau menurut saya memang masih di level paling rendah, paling bawah. Ini kalau biasanya yang ranking 1 itu dia untuk mendapatkan penghargaan. Nah untuk yang nomor 3 nih kalau saya bilang tidak ada. Kalau di dalam kelas itu ada siswa yang seperti itu, motivasinya sudah Inggris itu ada. Buktinya ketika saya bertanya, nak besok kita ikut upacara 17 Agustus ya, atau kemerdekaan ya. Ada yang ngomong kawan-kawan di kelas, untuk apa kan libur, tidak usah ikut upacara Bu. Tapi ada yang jawab dia, oi, ayolah ikut. Kita kan tinggal upacara aja. Kita tidak ikut berjuang seperti zaman dulu. Itu berarti siswa tersebut sudah motivasi mengikuti upacara itu sudah menunjukkan dia memiliki motivasi intrinsik. Itu pengalaman saya. Nah di sini ada hukuman. Nah hukuman itu apa? Pengertian hukuman. Hukuman itu adalah bersifat tiba-tiba, satu arah dari guru saja. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu adalah definisi dari hukuman. Identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Ini karena ciri-ciri restitusi tadi ya. Hukuman tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Itu memang benar, saya pengalaman sendiri ya. Ikut guru penggerak ini saya merasa pengalaman, ternyata saya ini guru mungkin yang dijadikan diingat oleh siswa itu adalah pengalaman yang tidak mengenakan mungkin, karena saya dulu sering marah mungkin ya. Ini efeknya bisa jangka panjang ya. Ternyata iya, murid itu akan mengenal kita sebagai pemarah ya. Itu bisa efeknya jangka panjang dan akan diingatnya bisa sampai seumur hidup dia Ibu ya. Jadi hati-hati ya kita kalau sekarang ya. Nah sekarang kalau di konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek karena konsekuensi. Contoh semisal kamu disuruh nyapu, itu kan hanya jangka pendek. Berbeda kalau kita memarahinya. Memarahinya berarti kita memberi hukuman psikis, walaupun bukan hukuman fisik. Psikis, nah dia akan mengingatnya. Kenapa dia mengingatnya? Karena otak manusia ini terbagi menjadi otak apa berarti kemarin itu? Otak mamalia dan otak mulia. Dan yang paling besar itu tidak tahunya adalah kalau diibaratkan dengan kepalan tangan Bu. Otak mamalia atau otak hewan inilah yang paling besar di dalam manusia ini. Sedangkan otak primata dan otak mulia hanya sebesar jempol Bu, bayangkan ya. Jadi ingatan manusia itu kalau yang baik dia hanya seperti ini, si jempol ini. Sedangkan yang besar ini adalah otak mamalia atau otak hewan yang dia lebih mengingat hal-hal yang tidak bagus itu tadi ya. Nah kemudian korban mendapatkan keadilan. Ini kalau hukuman, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid kalau hukuman ya Bu ya, murid anak tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman, konsekuensi. Murid atau anak mendapatkan penguatan, itu bedanya restitusi ya. Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Itu kalau restitusi itu ya. Ini masih beda hukuman, konsekuensi dan restitusi. Peraturannya adalah kamu harus itu hukuman. Apa peraturannya? Mampukah kamu lakukan? Terima kasih, itu konsekuensi. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu adalah restitusi. Makanya kita di dalam kelas Ibu, Bapak Ibu silakan membuat keyakinan kelas. Akhirnya nanti kita bisa menemukan ini ya, bisa mendapatkan restitusi ini ya. Terus kalau hukuman murid
atau anak membenci peraturan, murid atau anak menghormati peraturan itu konsekuensi. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini kalimat negatifnya, awas kalau dilakukannya lagi ya. Itu seperti kalimatnya ya. Modenya paksaan, mendorong, menyalahkan diri. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Itu ada 5 tingkatannya. Yang satu adalah pemarah, kedua adalah pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Coba Ibu Ega, dari kelima ini kira-kira Ibu yang di mana ya? Kalau Ibu baca ya, kita baca satu-satu ya. Pemarah, seorang penghukum menggunakan hukuman fisik dan psikis. Pada posisi ini guru selalu berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja yang salah, selalu yang terakhir. Guru seperti ini biasanya senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Kalau membuat merasa bersalah, ini pada posisi ini guru bersuara sangat lemah lembut, ada keheningan ya, ada keheningan. Tapi kalimatnya seperti ini, ibu sangat kecewa dengan kamu. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Nah seperti itu ya. Jadi di posisi ini murid seperti merasa bersalah dan akhirnya murid merasa rendah diri. Nah sekarang pada posisi teman. Nah kita kalau teman itu ciri-cirinya apa ya? Kita kalau teman itu kan sejajar. Ya, kalau posisi teman ini sejajar, jadi kita dengan siswa itu, ayolah nanti kayak gitu kalimatnya, jadi sejajar. Nah, ini sebenarnya apakah boleh pada posisi teman? Boleh kalau menurut saya ya, tapi perhatikan situasinya. Ya, situasinya seperti apa? Nah, biasanya kalimatnya dikata ini, ayolah bantulah demi ibu. Ya sudah, lain kali tidak apa-apa. Ya. Hal negatif mungkin yang timbul dari posisi teman ini adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu, sedangkan guru yang lain dia tidak mau lagi. Seperti itu. Jadi dia baiknya hanya sama guru itu tadi, guru yang lain tidak. Iya. Nah, kalau pada pemantau, ini satu tingkat di atas teman. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Pertanyaannya ya selalu ya, peraturannya apa? Sanksinya nanti apa? Nah, seperti itu ya. Sanksinya nanti apa? Apa yang kamu lakukan? Posisi ini menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Seperti berapa kali kamu tadi melakukan kesalahan. Nah, seperti itu mungkin ya posisi pemantau. Nah, posisi paling tinggi di sini adalah posisi manajer. Ini jangan diibaratkan manajer itu manajer perusahaan, bukan ya. Posisi manajer ini sebenarnya 5 posisi kontrol ini bukan hanya pada guru ya. Ini bisa kita pakai di dalam kehidupan kita, di keluarga juga bisa. Nah, posisi manajer, pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dia guru pada posisi manajer ini memberi keyakinan pada muridnya untuk mencari solusinya sendiri, sehingga murid itu dengan sendirinya akan menyadari kesalahannya dan akan mencari solusi dan mempertanggungjawabkan pada kesalahannya. Nah, posisi manajer ini adalah posisi paling tinggi. Kalau saya sendiri, Bapak Ibu, saya sendiri merasa saya belum pada posisi manajer ya. Saya belum pada posisi manajer, tapi saya akan berusaha untuk menjadi guru pada posisi manajer. Nah, ini posisi manajer itu pasti sudah pernah melewati posisi teman dan pemantau. Nah, ini pertanyaan kami berikan sama Ibu Eka. Kira-kira Bu Eka dari sini posisinya di mana? Posisi kontrolnya bisa dilihat. Terima kasih kepada Bu Munawwarah.
Dari kelima posisi kontrol yang sudah dijelaskan tadi, saya rasa ya, dari kelimanya itu saya rasa saya di kelima-lima itu pernah berada di posisi itu, tergantung dari permasalahan siswanya, apalagi saya jadi wali kelas ya. Nah, terutama ketika saya jadi wali kelas di kelas saya bisa jadi pemarah ketika saya berhadapan dengan siswa yang misalnya terlalu lama menyelesaikan remedial. Itu saya marah, itu saya akui. Saya masih marah itu. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, itu pun juga begitu, karena misalnya seperti siswa yang berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Jadi diberi kesempatan, dia tidak memperbaiki kesalahannya, itu biasanya saya mengatakan, coba kamu berpikir, kalau kamu seperti ini terus, nanti kamu mau jadi apa? Itu pasti kan merasa bersalah. Itu saya terus terang, saya seperti itu melakukan itu. Kemudian teman, saya bisa menjadi teman bagi siswa saya. Seperti Ibu Mun bilang, tidak semua siswa menganggap gurunya teman. Nah, itu tadi tergantung bagaimana siswanya dan permasalahan yang dihadapi. Kadang saya bisa menjadi teman, misalnya kalau dia ada yang bermasalah gitu dengan temannya, itu saya curhat sebagai teman. Kemudian pemantau, terutama yang untuk tadi saya sebagai wali kelas, saya pastinya memantau siswa saya dengan peraturan yang ada. Kemudian manajer, mungkin itu posisi paling atas ya, seperti Ibu Umun bilang. Tapi tetap dari kelima itu saya pernah melakukannya gitu. Jadi tidak milih salah satu, enggak. Di posisi kelima itu tuh karena lebih dominan ya. Mungkin ke pemantau dan teman kayaknya. Antara dua itulah. Kak manajer kayaknya masih belajar saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ega ya, wali kelas ya. Ini mungkin Bu Ega itu juga sama dengan saya. Posisi pemarah saya pernah marah. Kalau marah itu sebenarnya saya pernah melakukan marah itu, tapi kalau ingat sebenarnya habis marah itu saya menyesal kenapa tadi harus mesti marah, karena kadang kita kurang mengendalikan emosi kita ya. Nah, kalau pembuat merasa bersalah juga saya sudah pernah juga. Nah, di sini kalau manajer ini diharapkan bukan hanya sebagai guru ya. Kalau di dalam keluarga pun ini bisa posisi pemarah, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, ini coba saya bertanya dengan Ibu Kiki, kalau di rumah posisinya di mana ini? Kalau di rumah? Di rumah. Di keluarga. Di keluarga sendiri, di keluarga. Di rumah. Sebagai ibu itu posisinya. Kalau sebagai ibu? Kalau saya di rumah sudah ke manajer, Mbak. Iya. Karena kadang saya memperlakukan anak saya seperti teman, ada juga. Karena saya selalu tanya apa masalahnya di sekolah, ada masalah nggak misalnya. Kemudian memantau juga apa ini sudah tingkatan nggak ya? Boleh tanya ini tingkatan bukan? Sudah tingkatan kan? Iya, paling tinggi manajer kan? Karena sebagai ibu mungkin harus orang tua dari punya anak sekolah ya. Manajer pemarah ya, kalau anak saya misalnya sibuk main HP, lagi mau ulangan ngobrol terus di HP, saya marahi anak saya. Kemudian membuat merasa bersalah ada pada saat setelah marah, biasanya saya temui anak saya bilang, tahu kan kenapa Bunda marah? Gitu ya. Tahu kenapa Bunda marah? Nah, udah merasa di situ, jadi dia menyadari kesalahannya. Sebagai teman ya tadi memposisikan, kita cerita apa masalahnya di sekolah. Baik-baik saja, alhamdulillah. Kalau ada masalah apa diceritakan. Sebagai pemantau juga mengawasi apa yang dikerjakan, misalnya membuka HP-nya, apa ada yang misalnya tidak sesuai dengan usianya, kita cek apa yang di browser anak-anak kita, mungkin itu perlu. Jadi mungkin sudah ke manajer kalau sebagai seorang ibu di rumah. Ya, Mbak. Terima kasih. Ini pertanyaan, terima kasih Bu Kiki ya. Pertanyaan lagi, jadi kira-kira posisi kita guru dan di rumah itu kira-kira bisa sama atau berbeda ya? Kalau Pak Sinan gimana? Sinan. Jadi kita kan guru ini mendidik anak. Saya rasa kalau kita orang tua punya keluarga ya,
kita saya rasa sama juga posisinya, karena kita mendidik anak kita. Jadi jangan sampai kita mendidik anak orang lain di sekolah tapi nggak lupa mendidik anak kita. Jadi sama dengan saya juga pernah menjadi ya pemarah, pernah juga ya kan? Memantau membuat merasa bersalah pernah, teman juga pernah, memantau juga pernah, manajer juga pernah. Tapi ini karena sudah belajar ini berupaya kalau bisa ke manajer atau pemantau itu lebih dibanyakan gitu porsinya. Jadi kalau marah itu dibatasi sekali, membuat merasa bersalah. Kenapa? Karena kalau bisa jangan sampai ke sana gitu. Tapi kadang-kadang ya secara nggak sengaja tiba-tiba ya, karena mungkin pengaruh kontrol diri, kadang-kadang ya pernah juga marah gitu. Jadi kalau lagi sarannya pengennya kalau bisa jadi manajer aja biar hasilnya itu puaskan. Kalau manajer kan nggak pernah marah sama anak buah ya. Dia goalnya perusahaan sukses, kalau sekolah tuh siswanya sukses gitu. Jadi harapannya begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sunan ya. Memang posisi ini Bu jangan terfokus pada ini kita guru seperti ini, bukan. Posisi kontrol ini adalah dalam kehidupan sehari-hari pun kita seperti ini. Nah kalau ini kan diinginkan kita sebagai guru atau di rumah ya, posisi kita itu adalah posisi manajer. Posisi manajer itu Bu, kalau dia paling atas kan, berarti dia pernah di paling bawah. Pasti dia sudah pernah di paling bawah itu. Untuk menuju ke atas tidak mungkin dia langsung loncat kan. Cuma dari situlah kita belajar kan. Bahwa itulah kita belajar. Dan kita tidak apa marah. Itu mungkin marah itu suatu kesalahan kan. Tapi di sini salah itu kita berbuat salah, itulah proses pembelajaran. Ya. Kayak saya pun juga seperti itu, pernah marah, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, kalau manajer ini saya masih jarang ya. Nah di sini jangan diibaratkan bahwa manajer itu hanya untuk kepala sekolah, tidak hanya posisi kontrol itu hanya kepala sekolah. Guru di kelas itu adalah kalau bisa dia memposisikan dirinya sebagai manajer. Ya. Nah di sini kita belajar, saya juga belajar dari sini saya belajar juga. Saya setelah mengikuti guru penggerak ini diusahakan pada posisi manajer dan mengurangi pada posisi pemarah dan pembuat merasa bersalah. Saya pengalaman pribadi Bu, pernah sebelum belajar ini, 1 hari sebelum belajar ini saya pada posisi pembuat merasa bersalah ya. Jadi ya seperti itu, merasa bersalah tuh, ngomong berdua keheningan sampai muridnya menangis. Ini anaknya cowok menangis itu. Sebenarnya habis itu ikut ini kan belajar ini. Oh ternyata saya pada posisi bersalah membuat anak murid saya rendah diri, dan tak taunya sampai sekarang itu saya dengan dia belum berkomunikasi lagi. Ini pengalaman saya. Ternyata memang benar, seharusnya saya pada itu bisa pada posisi manajer. Nah di sini kita masih sama-sama belajar ya Bu ya. Di sini saya hanya membagikan cerita saya belajar di PTB ini. Dan posisi pemarah, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ini semuanya memang ada pada diri kita ya. Kalau saya ini kadang teman, kadang pemantau ya. Nah di sini ini ada contoh Ibu ya. Contoh komis. Ini satu kasus, kita bisa belajar di sini. Bapak Ibu, satu kasus, tapi dia bisa diposisikan di sini. Bedanya nah, padahal kasusnya sama ya, tapi membuat anaknya lain ya. Kasusnya ini ya.
Saya harus kehilangan. Cara pemalas. Kamu deh. Nah, ini posisi pemarah ya Bu ya. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus kehilangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Nah ini biasanya kalau posisi penghukum ya Bu ya, sudah dia menghukum bicaranya kasar, pakai fisik juga ya. Bicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, Berkaca pinggang kan? Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum. Ya ini ya Bu ya, muridnya menjadi pendendam, ya, tidak menyukai pelajaran tertentu. Ini pun kalau kita tanya Bu, Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. jadi merasa Maaf ya Bu. ya, pada posisi ini murid merasa bersalah ya, terus akhirnya dia rendah diri. Ini biasanya kalau pengalaman kita Bu, murid sampai nangis gitu kan. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah ini ya Bu ya, kalau merasa bersalah makanya kita posisi kita kalau di sini kalau bisa dikitkan, karena dampaknya ke murid itu guru ini bisa berjangka panjang. Seperti hukuman itu tadi, dampaknya terhadap murid itu adalah berjangka panjang. Kalau ini posisi teman ini mungkin sering dilakukan ya kalau posisi teman ini. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya Teman ya Bu saya. ya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, mungkin ini ya posisi teman ya Bu ya. Iya kan? Ini posisi teman, jadi jatuhnya kita dengan siswa apa? Ya, posisinya sejajar ya. Kita jadi nganggap siswa itu teman sendiri ya. Identitas yang dicipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masa lingkungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid. Nah, di sini ya dampaknya ya, murid tergantung pada satu orang, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, dan dia hanya guru tertentu itu saja, ya kan, ke orang lain dia tidak bisa. Nah ini pada posisi pemantau contohnya ya Bu ya, kasusnya tetap sama, kasus siswa terlambat. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini dampaknya ya Bu ya, murid akan menghitung konsekuensi, tidak sepenuhnya mandiri. Nah sekarang kita perhatikan posisi manajer, apakah Bapak Ibu sudah pada posisi ini ya. Ini yang manajer kita lihat ya. Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di sini posisi manajer ya Ibu. Jadi siswa itu menyadari kesalahannya dan mencari solusinya, serta ciri-ciri posisi manajer ini Bu, satu, mengembalikan siswa itu kepada kelompoknya. Itu adalah. Jadi dia kembali, walaupun melakukan kesalahan, dia kembali dapat percaya diri dengan teman-temannya. Itu adalah ciri-ciri posisi manajer. Sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi
tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 positif. Nah itu tadi ya Bu, jadi memang tujuannya kita nanti bisa sampai posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Nah kenapa muridnya? Karena dalam posisi manajer ini Bu, siswa tersebut adalah motivasinya itu bukan lagi motivasi eksternal, yaitu bukan lagi motivasi karena takut hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan, tetapi yang timbul adalah kesadaran dari diri sendiri murid. Itulah mengapa kita terus tetap belajar memperbaiki diri ya, sama-sama belajar. Saya sendiri juga pernah Bu, kita kalau siswa terlambat tadi seperti posisi manajer tadi kan kira-kira ya. Makanya kita kalau di sini kita belajar agar siswa itu menyadari kesalahannya, menyadari mematuhi tata tertib yang ada sekolah tanpa ada paksaan atau ada iming-iming. Itu makanya kita dibudayakan membuat keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu hanya wali kelas? Tidak Bu, silahkan membuat keyakinan kelas itu guru-guru yang mampu punya keyakinan atau kesepakatan kelas. Sisi kontrol yang telah diperlihatkan ini hebat. Nah kita masuk ke restitusi Bu ya. Restitusi ini tadi ya Bu, ada motivasi, tiga motivasi tadi ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, restitusi memperbaiki hubungan, restitusi adalah tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah di sini Bu, Bapak Ibu, mungkin siswa jika melanggar seperti siswa terlambat tadi, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Apa kira-kira kalau siswa terlambat itu? Kira-kira kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu apa? Nah di sini kita harus memahami ketika ada siswa bermasalah, kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang belum mereka dapatkan. Mungkin kalau siswa terlambat ini adalah kebutuhan kasih sayang atau diperhatikan. Nah, ini adalah makanya dia datang terlambat ya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi bukan fokus pada kesalahan. Jadi kalau kita ada siswa bermasalah, kita fokus kepada solusinya, jangan fokus kepada kesalahannya. Nanti lama sekali kalau fokus kesalahan menyelesaikannya. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya. Inilah yang harus ada ya Bu ya. Jadi dia mengembalikan kepada kelompoknya. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bu, Bapak Ibu guru pasti pernah melakukannya di kelas. Nah ini setiap guru pasti pernah melakukan segitiga restitusi, atau mungkin nanti baru 2 yang di tahapannya ya, tidak penuh 3 itu pasti. Karena pasti di kelas itu pasti ada siswa bermasalah kan, dan pasti kita menyelesaikan masalah tersebut kan gurunya. Makanya guru itu pasti pernah melakukan restitusi ini. Nah di sini ya ada segitiga restitusi tahapannya. Langkah-langkah segitiga restitusi ini: 1. Menstabilkan identitas, bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal karena kesalahannya menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah, memahami alasan kenapa tindakan tersebut dilakukan dan menyadari kebutuhan dasar manusia. Validasi tindakan yang salah ini kita memahami kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Kenapa? Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhinya? Seperti siswa itu ngantuk tidur ya. Berarti kebutuhan belum terpenuhinya apa itu kira-kira kalau ngantuk tidur di kelas itu? Mungkin apa?
Kebutuhan apa? Mungkin kesenangan atau kebebasan. Nah itu kan sebenarnya kalau siswa ngantuk atau tidur itu kan sebenarnya mengingatkan guru. Kalau bagi saya ya, mengingatkan guru bahwa siswa saya ini mungkin sedang bosan dengan saya atau cara mengajar saya yang tidak menyenangkan. Nah kayak seperti itu ya. Terus yang ketiga ini mungkin menanyakan keyakinan nih. Ketika identitas sukses langkah 1 dan langkah 2 tercapai, maka anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Di sini posisi pada 3 ini anak mempunyai kesadaran ya. Dia menyadari kesalahannya dan dia akan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Oh ini kalau ini contoh saya membuat keyakinan ya Bapak Ibu ya. Membuat keyakinan kelas. Contoh membuat keyakinan kelas saya, ini saya mulai di kelas saya. Ya, ini ya. Jadi keyakinan kelas ini prosesnya kolaboratif, tidak guru sendiri. Jadi siswa kalau melanggar dia tahu juga, oh nanti seperti ini konsekuensinya apa. Ini saya membuatnya. Ini contohnya Ibu ya, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bu setelah disusun seperti ini ya, itu nanti akan dipajang atau ditempel di dinding agar siswa mengingatnya. Jadi silakan Bapak Ibu guru wali kelas mungkin ya bisa membuat keyakinan kelas di kelas ya. Yang sering terjadi ya kehilangan pena, pensil itu karena apa? Mereka tidak pernah mengembalikannya. Jadi kita dibuat kayak gini kan tahu mereka harus mengembalikan barang yang dipinjam atau bertanggung jawab di sini. Ini kelas 10 elektronika. Nah ini yang sering terjadi saya temukan di kelas itu kalau orang lewat agak lain penampilan, gitu kan makanya. Jadi jangan membuli itu dijadikan menghargai orang lain di sini ya. Saya tekankan juga ya dijadikan keyakinan. Jadi jangan dibiasakan setiap orang lewat apa itu itu sama dengan membulinya ya. Ya ini satu lagi ya saya buat ini yang sering bolos Bapak, jadi mengikuti pelajaran dari jam pertama sampai jam terakhirnya yang sering terjadi ya. Oke, saya buat keyakinan kelas ini atas ini kita berkolaborasi dengan siswa-siswa di kelas. Nah setelah itu hasil dari diskusinya ini tadi Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu adalah ditempel ya Bapak Ibu ya, ditempel, dicetak.
Ini ya, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ya, prosedur pembuatan keyakinan kelas di sini ya, mempersilahkan warga atau murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Ya itu ya, jadi bisa sekolah juga membuat keyakinan ya Bapak Ibu ya, mencatat semua masukan para murid, tadi dicatat masukannya. Sudah itu susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contoh ya, jangan datang terlambat, ganti. Kalau jangan datang terlambat itu kan kesannya negatif, atau oh jangan kayak gitu kan. Kita ganti dengan datang tepat waktu, seperti itu. Tinjau daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui. Jadi warga sekolah atau kelas tadi, siswa-siswa kita tadi menyetujuinya ya tersebut dan disetujui oleh guru dan murid. Keyakinan kelas diletakkan di dinding, dijadikan sebuah poster ya. Silakan, itu sebenarnya mungkin bisa diterapkan ya di itu ya, di kelas-kelas ya. Agar ini apa? Agar tumbuh tadi motivasi intrinsik. Yang tumbuh itu adalah motivasi intrinsik, bukan eksternal ya. Nah ini kalau penerapan segitiga restitusi, ini saya penerapan segitiga restitusi di sini. Penerapan segitiga restitusi. Ini siswa yang datang terlambat ya Bapak Ibu. Ini kira-kira posisinya sudah manajer belum Bu? Itu tugasnya. Harus pada posisi manajer. Kalau restitusi, 3 restitusi itu dia harus di posisi manajer. Dia harus di posisi manajer. Banyak kita memang sudah pernah melakukan restitusi di kelas, tapi yang kita temukan posisi kita masih belum posisi manajer. Masih ada pada posisi pemarah, pembuat merasa bersalah, seperti ada posisi teman kita. Ini ada videonya ini. Salah kita kan ini simulasi. Ada jam ini tidak nyata. Kalau ini tidak nyata, tapi berdasarkan pengalaman. Sukses, tapi ini dia. Kalau kamu jadi orang polisi harus disiplin ya, katanya harus tepat. Ya, sekarang aku ibu deh. Iya, ya itu ya contohnya ya, segitiga restitusi itu kalau bisa dalam penerapannya. Memang kalau segitiga restitusi itu jangan dibilang kita guru tidak pernah, itu tidak mungkin. Pasti pernah melakukan segitiga restitusi. Ya yang diharapkan di sini apa? Posisi yang kita pakai pada segitiga restitusi itu adalah posisi manajer, di mana mengembalikan murid kepada kelompoknya, murid bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya. Itu tadi ya. Nah, mungkin ini pemaparan dari saya, pengalaman saya yang bisa saya bagikan ya kepada teman-teman. Saya harapkan saya sendiri juga di sini
belum seperti tersebut ya di posisi manajer ya. Saya juga belajar. Nah, saya di sini hanya berbagi apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ya di sini. Silahkan Bapak Ibu guru mengikutinya. Untuk nanti ada pembukaan angkatan 8, 9, 10 silahkan diikuti. Kalau saya sendiri Bapak Ibu setelah mengikuti guru penggerak ini, di awalnya saya adalah motivasi eksternal ya Bu ya. Dulu ikut guru penggerak ini apa dulu? Saya adalah motivasi internal. Apa yang saya cari? Jamnya itu besarnya ya. Bisa untuk naik pangkat ya. Iya, bisa untuk naik pangkat. Nah, makanya saya ikut ini. Tapi setelah baca baru filosofi KHD ya, baru filosofi Gajah Dewantara itu. Ngasos itu lodo Dio Mangkoso Tuturi Handayani, itu kita belajar. Tidak tahunya guru jadi tauladan. Tidak mungkin saya ikut pelatihan ini hanya mau mengandalkan pengen dapat sertifikat ya. Tidak tahunya dari sini lah mulai belajar. Motivasi itu tidak tahunya pengalaman saya sendiri. Motivasi ini sekarang berubah jadi dari motivasi eksternal pengen dapat penghargaan dan pengen dapat jumlah jam itu yang di dalam pikiran dari dulu itu bisa naik pangkat. Ini berubah saya belajar. Oh, tidak tahunya ternyata saya masih banyak miskonsepsi dalam saya belajar di sini. Masih banyak miskonsepsi saya tentang murid saya. Saya di sini makanya di guru penggerak ini saya harapkan pengen di sekolah ini banyak sekali guru-guru yang ikut ya. Ya silakan ikut karena ilmunya sangat luar biasa ya. Ilmunya memang benar kata Bapak Pokjanya, tidak akan ditemukan di universitas atau pendidikan kuliah S1 atau itu ya. Tapi tidak ada di dalam apa itu PPG juga ada itu ada sambutan waktu Pokja. Jadi ikutlah guru penggerak ini ya. Dan memang sangat luar biasa ya ilmunya. Di sini pun saya juga seperti itu. Jadi saya di sini memang ingin berbagi dan saya menyadari di sini saya belum menjadi guru ideal dari belum menjadi, cuma di sini kita berusaha seperti itu aja. Dan dari kegiatan ini niatnya tetap satu. Kalau ini mungkin Bapak Ibu guru mungkin berpikir ya ikut guru penggerak ini jadi kepala sekolah. Kalau itu jadi kepala sekolah, mau jadi guru, kalau saya yakin kita duduk di sini aja itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja ya, mau jadi apapun itu sudah ada ditakdirkan oleh Tuhan. Kalau saya percaya itu. Nah, mungkin Bapak Ibu guru mungkin ada yang bertanya atau mau berdiskusi, silahkan. Ada pertanyaan? Jamnya sudah hampir jam 2, Bapak Ibu jam 2 lewat. Ya, makanya ya. Ya, nah kalau saya tadi mengutip siapa nih? Ya. Nah ini ya Benjamin Franklin. Kalau kita berhenti berubah, maka kita akan selesai, kita akan ditinggalkan. Ya, saya mengutip ini memang kita harus berubah. Ya, kalau saya sendiri, siapa yang harus kita rubah? Bukan orang lain, diri saya sendiri. Ini mungkin akhir dari pemaparan materi saya. Saya akhiri. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat dunia akhirat ya Bapak Ibu. Saya akhiri, bila ada kata yang menyinggung atau salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah setia.